Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kewirausahaan yang beranggotakan M. Iksan Halkinur, Muhammad Ali Lukmana, Made Intan Sabrina, dan M. Jamaluddin serta Rizka Ananda Putri ingin mempresentasikan hasil proposal bisnis dan usaha yang sudah kami buat sebelumnya. Usaha yang akan kami buat yakni bernama Laundry Mart. Memasuki bab 1 pendahuluan, yang akan kita bahas ada latar belakang, visi usaha, misi usaha, tujuan usaha, dan maksud dari usaha tersebut. Mencuci baju adalah suatu kegiatan rutin yang penting dilakukan agar menjaga pakaian tetap bersih dan harum. Akan tetapi, mencuci baju juga menjadi salah satu kegiatan yang berat bagi orang-orang yang tinggal jauh dari kampung halaman. Bisa dikarenakan tempat tinggal atau kosan mereka tidak menyediakan fasilitas mencuci baju yang layak dan nyaman. Ditambah lagi kegiatan yang padat membuat kebanyakan orang tidak punya waktu banyak untuk mencuci baju mereka. Sehingga dengan adanya masalah ini, Laundry Mart hadir untuk menyediakan tempat mencuci baju yang nyaman dengan harga bersahabat. Selain itu, Laundry Mart juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dengan fasilitas berupa Wi-Fi sehingga para mahasiswa khususnya bisa sambil mengerjakan tugas saat mencuci cucian mereka, ataupun orang-orang yang bekerja pun dapat mengerjakan deadline mereka di ruang tunggu. Yang kedua, yakni visi usaha. Visi usaha kami yakni menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas terbaik di kelasnya. Selanjutnya, ada misi dari usaha kami yakni memberi kualitas yang terbaik dan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan kami. Dan yang selanjutnya ada tujuan kegiatan usaha. Tujuan usaha dalam pembuatan proposal rencana bisnis ini yakni yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, yakni mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ialah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Dan yang kelima, ada maksud kegiatan usaha. Dalam membuka usaha ini, penulis bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang penulis miliki di bidang bisnis kewirausahaan dan menambah wawasan dan pengalaman atas ilmu yang telah penulis ketahui dan ingin berinovasi baru perihal laundry sehingga tidak monoton di era yang modern ini. Penulis akan berinovasi dengan mengembangkan kembali tempat laundry menjadi lebih menarik dan lebih berkualitas. Tentunya kita juga akan diajarkan cara mandiri dengan self-service dari Laundry Mart ini. Selanjutnya di bab 2 yakni bab pembahasan itu ada mengenai profil usaha. Selanjutnya mengenai strategi pasar dan analisis SWOT. Pembahasan pertama yakni profil. Usaha laundry yang dirintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja dalam usaha bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kuliah. Usaha yang dirintis ini pastinya akan penulis kembangkan demi mewujudkan impian. Penulis ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha ke depannya. Tidak lupa pula penulis melakukan promosi usaha, baik dari mulut ke mulut, iklan radio, media online, dan media yang lainnya. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, penulis akan meningkatkan usaha dengan memperluas peluang dengan bekerja sama dengan teman dari bidang kimia untuk membuat deterjen dan pelembut yang baik namun ekonomis secara mandiri, lalu mencoba untuk memasarkannya. Desain tempat yang diusahakan yakni membuat semenarik dan senyaman mungkin agar pelanggan tidak bosan dan merasa nyaman untuk tinggal di tempat dan menunggu pakaian mereka selesai dicuci. Memasuki pembahasan yang kedua yakni ada strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama dari mulut ke mulut.
Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman dan keluarga, kerabat, sahabat untuk mempromosikan usaha ini. Sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha Laundry Mart ini. Dan apabila usaha sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk menggunakan jasa usaha Laundry Mart. Yang kedua ialah dengan media internet. Promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti dapat melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan yang ketiga, pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, saya juga mempromosikan usaha ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, saya memperluas cabang jasa laundry ke daerah-daerah lain dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat setempat. Dan yang terakhir, yakni pengembangan produk. Pengembangan kualitas dari jasa ini dapat ditingkatkan pada jumlah mesin cuci dan meningkatkan fasilitas pada ruang tunggu seperti penyediaan wifi gratis dan meja untuk membuat konsumen merasa nyaman dan mungkin dapat sambil mengerjakan pekerjaan ataupun tugas. Sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun akan meningkat setiap harinya. Memasuki pembahasan yang ketiga, yakni analisis SWOT. Yang pertama, yakni mengenai kekuatan atau strength. Rasa percaya bahwa usaha laundry ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas, karena usaha yang penulis rintis ini mempunyai pelayanan jasa yang unik. Pada dasarnya pesaing masih belum banyak di wilayah sekitar. Penulis yakin usaha ini akan bersaing dalam usaha yang menjanjikan. Selanjutnya, weakness dari usaha ini, yakni usaha ini akan memerlukan waktu lama untuk menarik pelanggan dan juga membalik modal, serta usaha ini pun juga mudah ditiru. Dan peluang atau opportunity-nya, usaha laundry ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi laundry mart ini berbeda dengan laundry pada umumnya. Di sini konsumen dapat merasakan bagaimana mencuci sendiri dengan cara yang mudah dan praktis. Laundry semacam ini merupakan inovasi baru yang dapat menarik konsumen untuk dapat merasakan sensasi baru dalam hal melaundry pakaian, terlebih untuk hal mandiri dalam menangani kegiatan sehari-hari seperti mencuci. Selanjutnya ada threat, dan ancaman ini terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas saya diuji bagaimana cara untuk menarik konsumen agar dapat membeli produk saya tanpa membuat pesaing merasa tidak senang dengan tindakan. Namun kekeluargaan harus tetap selalu terjaga agar pesaing dan dapat menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Memasuki bab 3, yakni manajemen produksi. Yang dibahas pada bab ini yakni proses produksi, bahan dan alat, dan total biaya. Yang pertama dibahas pada bab 3 kali ini yakni proses produksi. Yang pertama yakni mengumpulkan data, mencatat segala aktivitas dan kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. Kritik dan saran dari pelanggan akan sangat mendukung kemajuan usaha ini. Dan yang kedua yakni survei bahan baku. Bahan baku sangat penting dalam usaha karena tanpa tersedianya bahan baku, sudah pasti usaha ini tidak akan berjalan lancar. Salah satu faktor yang mendukung usahanya adalah bahan baku, dan yang paling penting yakni bahan baku yang berkualitas dan juga murah di kantong. Yang ketiga, kandungan dalam bahan baku. Kandungan utama dalam deterjen, pewangi, bahkan air diusahakan untuk tidak merusak pakaian yang berpotensi mengecewakan konsumen. Yang keempat, yakni pengemasan. Baju yang telah kering dikemas dengan menggunakan plastik tipis dan diperas untuk memvakum wangi dari pakaian agar tidak mudah menguap. Dan yang ketiga, yakni sosialisasi kepada masyarakat. Percobaan demi percobaan akan dilakukan demi mendapatkan jasa yang sesuai dan membuat konsumen nyaman dan merasa berbeda dari jasa laundry lainnya. Untuk tahap awal, saya membuat promo setengah harga untuk memperkenalkan usaha ini. Lalu mengiklankan di media sosial yang saya miliki, juga relasi yang saya punya. Selanjutnya pembahasan yang kedua yakni ada alat dan bahan.
bisa dilihat pada layar, ini adalah bahan-bahan yang kami perlukan serta alat yang kami perlukan, dan total seluruhnya kami memerlukan dana sekitar Rp31.400.000. Total biaya yaitu jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap pada proses pendirian usaha. Biaya tetap tidak dimasukkan karena belum ada kepastiannya, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah Rp31.400.000. Memasuki pembahasan yang keempat, yakni ada rencana anggaran. Yang kita bahas 4.1 ada modal, 4.2 penentuan harga jual, dan 4.3 perhitungan laba atau rugi. Memasuki pembahasan selanjutnya, untuk modal 405.000 ini menghasilkan 200 kg laundry bersih dan penentuan harga jual pokok produksi yakni Rp1.000. Kita tentukan harga jual sebesar 3.500 dan menghasilkan laba yang diinginkan yakni 2.500. Dan setelah 200 kg menghasilkan laba sebanyak 295.000 dengan persentase keuntungan yakni 72,38%. Dan bab terakhir yakni bab penutup, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan, laundry mat ini merupakan usaha yang diciptakan dari survei yang dilakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat oleh masyarakat. Penulis mengharapkan usaha ini dapat diterima dan dapat disenangi oleh para konsumen. Dan sarannya, kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk keberhasilan usaha ini. Sekian dan terima kasih. Akhirnya kami sudah sampai pada penghujung presentasi. Kami dari kelompok 1 izin mengundurkan diri. Pamit, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.